Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama kita siapin dulu bumbu halusnya. Di sini aku ada 100 gram cabai merah besar. Ini bisa diganti cabai keriting ya teman-teman ya. Cuman karena di tempat aku tuh cabai keriting jarang banget, jadi aku pakai cabai merah. Ini sebelum kita blender dipotong-potong seperti ini biar nanti lebih gampang halusnya. Ini udah selesai dipotong-potong, lanjut aja. Di sini aku udah siapin blender kesukaan aku, harganya cuma 100 ribuan aja udah dapet 2 blender kayak gini ya. Ini tuh blender yang kecil dan ada satu lagi blender yang gede bisa dibuat jus gitu teman-teman. Cabai merahnya udah aku masukin semuanya, lanjut aku tambahin cabai rawit kurang lebih 7-10 siung, disesuaikan sama selera kalian. Dan jangan lupa ditambahin air secukupnya biar nanti kita ngeblendernya juga lebih gampang. Kita blender cabainya sampai bener-bener halus ya. Kalian bisa lihat teman-teman, walaupun cuma 100 ribuan aja, dia itu bisa ya buat halusin cabai. Walaupun cabai aku tadi tuh agak layu dan itu tuh dihalusinnya agak susah loh teman-teman, tapi blender 100 ribuan aku tuh mampu buat ngalusin cabai juga. Lanjut, di sini aku ada gula merah. Ini biar gula merahnya gampang larut. Sebelum kita masak, jangan lupa dipotong-potong seperti ini ya. Ini aku serut-serut kayak gini aja teman-teman biar nanti lebih gampang gitu loh. Di sini untuk gula merahnya kurang lebih aku pakai 350 gram. Ini udah selesai aku potong semuanya. Lanjut kita masukin ke dalam panci atau wadah. Gula merahnya udah masuk, lanjut aku bakalan tambahin gula pasir. Kenapa ditambahin gula pasir? Biar rasa gula merahnya tuh nggak terlalu pekat gitu loh teman-teman. Di sini untuk gula pasirnya kurang lebih aku pakai 3 sendok makan aja. Dan jangan lupa di sini aku ada asam jawa. Untuk asam jawanya kurang lebih aku pakai 15 gram, bisa lebih kalau teman-teman pengen rujak serutnya itu ada asamnya lebih pekat gitu. Dan aku tambahin air kurang lebih 400 ml. Ini sudah siap, kita langsung aja masak seperti biasa. Ini kita masak sampai si gula merahnya larut ya. Kalau teman-teman untuk asam jawanya mau diganti jeruk nipis boleh ya, cuman karena aku nggak ada jeruk nipis jadi aku pakai asam jawa aja teman-teman. Jadi menyesuaikan aja sama keinginan kalian. Kalau kalian mau pakai jeruk nipis, asam jawanya di skip. Kalau teman-teman nggak ada jeruk nipis bisa pakai asam jawa seperti yang aku punya. Ini sebelum mendidih teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia tuh udah mulai apa tuh namanya teman-teman, mencair. Kalau udah mencair seperti ini atau udah nggak ada gumpalannya, kita langsung aja saringnya seperti di video ya. Jadi walaupun dia belum mendidih terus dia udah mencair, kita langsung aja saring kayak gini. Biar apa teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh kotoran gula merah loh. Jadi gula merah itu dia tuh agak sedikit kotor kalau nggak disaring. Jadi mau nggak mau kalau kita mau buat apa-apa dengan bahan gula merah, caranya seperti ini. Kita harus saring dulu untuk mengurangin kotornya dari si gula merahnya. Ini bukan dari kotoran gula merah aja ya teman-teman ya, itu tadi tuh ada asam jawa juga kan. Jadi ini kita saring 2 kali biar si asam jawanya juga sari-sarinya tuh lebih keluar gitu loh. Dan ini kita bantu buat ngeluarin sari-sari dari si asam jawanya tuh. Kalau udah disaring semua seperti ini, kita lanjut aja tambahin bahan-bahan berikutnya. Ini dia cabai yang udah aku blender pakai blender 100 ribuan tadi teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri halus banget ya. Kalau teman-teman mau samaan seperti yang aku punya blender 100 ribuan ini yang bahannya udah kaca ini, kalian bisa langsung aja klik link produk di deskripsi ya. Aku bakalan rekomendasiin blender 100 ribuan yang worth it buat dibeli. Lanjut, di sini aku ada 1 bungkus terasi ABC yang udah aku bakar. Ini langsung aja aku masukin 1 sendok teh garam.
Ini juga udah aku masukin semuanya. Kalau semua perasa udah masuk, kita tinggal aduk aja sampai semuanya merata. Ini kita masak cukup sampai airnya mendidih aja ya teman-teman ya. Jangan lupa sambil terus diaduk kayak gini biar si terasinya itu tuh larut. Ini udah mendidih dan aku udah koreksi rasa, ternyata rasanya udah pas banget. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja matiin kompornya teman-teman, dan kita tunggu sampai si kuah ini tuh dingin. Sambil nunggu kita siapin buahnya ya. Buahnya di sini aku ada mangga. Ini mangga muda 3 piece, terus ada jambu air 3 piece dan timun 3 piece. Ini untuk bahan yang diserut itu, dan untuk yang dipotong-potong aku di sini ada nanas teman-teman. Ini aku pakai 3/4 nanas gitu. Jadi ini kita serut dulu buah-buahan yang perlu diserut. Kenapa untuk nanasnya nggak aku serut? Biar dia nggak hancur teman-teman. Soalnya nanas itu kalau diserut hancur kan. Jadi mau nggak mau nanti kita potong-potong biasa aja. Ini yang kita serut timun, mangga, sama itu teman-teman jambu air. Di sini untuk timunnya cara nyerutnya seperti di video aja ya, pelan-pelan. Aku serutannya pakai serutan sayur. Dan kalau teman-teman nggak punya serutan sayur, kalian bisa aja langsung order di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi serutan sayur yang aku pakai. Ini tuh multifungsi banget teman-teman. Aku biasanya buat keripik pisang, terus nyerut-nyerut apa aja deh, banyak banget aku pakai serutan ini ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, nggak cuman mangga, jambu merah pun juga aku serut pakai ini. Ini kemarin aku buat topping cincau juga nyerutnya pakai ini. Terus aku buat manisan pepaya kemarin juga aku pakai ini. Pokoknya bener-bener serutan sayur itu multifungsi banget sih menurut aku. Jadi kalau kalian mau order, langsung aja order sekarang juga. Ini serutannya udah selesai, lanjut kita potong-potong nanas. Kenapa nanasnya nggak aku buletin satu buah aja teman-teman? Karena kemarin yang 1/4 aku udah buat rujak kelang. Jadi kalau teman-teman belum nonton rujak kelang aku, wajib banget sih nonton rujak kelang aku, karena emang ini tuh enak banget gitu loh. Ada beberapa rujak kan, ada rujak colek, rujak bebek, terus rujak kelang, ada rujak saus juga. Kalau teman-teman pencinta rujak, kalian wajib banget satu persatu nonton versi rujak yang udah aku buat. Ini untuk nanasnya motongnya seperti di video aja ya. Kalian bisa lihat sendiri, emang potongannya sengaja aku buat agak gede-gede biar nanti tuh rasa nanasnya berasa. Ini udah selesai aku potong, lanjut kita campurkan ke dalam buah-buahan yang udah kita serut tadi. Itu kayak gini ya teman-teman ya. Masya Allah, ini tuh seger banget. Sambil nunggu kuahnya tadi dingin, ini jangan lupa dimasukin kulkas. Kalau kuahnya udah dingin, langsung aja kita siram kayak gini. Tuh Masya Allah banget ya, Masya Allah, Masya Allah. Aku tuh kalau ngeliat rujak yang asam-asam kayak gini tuh pengennya langsung nyomot aja gitu loh teman-teman. Ini setelah kuahnya masuk, kita langsung aja aduk-aduk sampai merata. Kalau udah merata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau teman-teman suka rujak yang agak asam gitu, ini boleh banget ditambahin perasan jeruk nipis. Untuk pemakaian cuka aku belum pernah pakai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah buat rujak terus pakai cuka, boleh ditambahin sesuai selera. Menurut aku cuka itu ya juga nggak masalah kalau nggak dimasak. Jadi sok boleh banget dicobain ya. Tapi aku tuh kurang suka cuka teman-teman, jadi aku nggak pakai cuka. Ini kalau rasanya udah pas, boleh banget langsung aja dikemas pakai kemasan cup gitu. Di sini nanti aku bakalan kemas pakai tin bowl yang ukuran 300 ml. Tuh, ini tuh udah tahan panas ya. Jadi kalau teman-teman mau ngukus, mau microwave, ini cocok banget. Harganya murah. Kalau kalian mau samaan wadahnya seperti yang punya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti aku bakalan kasih rekomendasinya di sana. Ini kita tinggal bungkus-bungkusin seperti ini aja. Masya Allah, ini tuh udah dingin teman-teman. Karena sambil nunggu kuahnya dingin, buah-buahannya tuh aku masukin ke dalam kulkas kan. Jadi pas banget waktu kita udah masukin, semuanya udah pada dingin gitu loh. Jadi ini udah mantep banget. Tapi biar lebih mantep, ini boleh banget dibekuin, dijadiin es rujak. Biasanya es rujak yang beku itu es lilin. Ini pakai ini kayak gini teman-teman. Ini jadi kalau teman-teman suka es rujak, tinggal dibekuin juga enak banget. Kalau teman-teman nggak mau beku ya dimasukin kulkas biasa, itu dimakan
Masya Allah, habis makan rujak gitu kan, kayak pencuci mulut yang pas banget tuh. Ini kita cobain ya. Padahal buah-buahannya tadi tuh aku pakai sedikit banget karena emang aku nggak dapet banyak varian gitu teman-teman. Mungkin kalau ditambahin kedondong, bengkoang pasti lebih enak lagi. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Asam seger gitulah teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran jangan lupa dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.